Saya lihat banyak sekali meme misalnya gambar Sri Mulyani dilengkapi dengan mohon wakaf yang sebesar-besarnya gitu. Jadi ini diplesetkan. Wah ini gila ini macam-macam deh. Kalau Anda mengamati media sosial lucu-lucu itu berkaitan dengan wakaf itu gitu. Ya. Saya kira bagus kan. Rakyat itu nggak frustrasi loh. Rakyat itu gembira-gembira aja karena rakyat punya kemampuan untuk mengatasi kesulitan psikoekonomi. Jadi rakyat justru gembira-gembira karena kebijakan makin lama makin dungu itu. Jadi yang krisis kan istana tuh, karena nggak mampu untuk mengatur kebijakan dan nggak mampu mengkomunikasikan hasil-hasil rapat tuh. Jadi rapat istana itu nggak ada isinya akhirnya kan, karena setiap menteri lakukan hal yang bertentangan tuh. Yang sana minta wakaf, yang sini minta maaf gitu kan, kacau. Jadi ya udahlah, itu Erlangga yang mesti mengkoordinir ekonomi itu kan mesti diputuskan, kita mau wakaf atau kita mau minta kelas menengah dulu tuh. Nanti kalau kelas menengah dibuktikan spendingnya bagus sehingga ekonomi itu bergairah lagi karena pengeluaran jor-joran itu, maka orang mungkin oke, kita wakafin juga sebagian dana umat Islam tuh. Ini nggak ada koordinasi. Erlangga minta spending jor-joran, Sri Mulyani bilang wakaf. Jadi apa itu rasionalnya apa di belakang rapat kabinet? Atau memang nggak ada rapat sehingga presiden bilang suka-suka kalian deh. Oh, percuma juga kan bikin rapat, presiden nggak ngerti tuh. Lain kalau presiden mengerti keadaan krisis, siapa yang mesti didahulukan. Presiden nggak paham, jadi menteri-menterinya juga suka-suka aja tuh. Kesuka-sukaan itu yang menyebabkan rakyat bergembira melihat bahwa betul-betul boneka-boneka ini sedang pamer action. Nunggu waktu berhenti. Saya kira sebagai temannya Bu Sri Mulyani, Anda bisa menyampaikan kepada Bu Sri Mulyani nggak perlu marah kalau lihat meme yang macam-macam tadi, mulai mohon wakaf yang sebesar persen dan lain-lain. Karena kan ini sebenarnya kalau kita mau positive thinking, kita melihatnya satu indikator bahwa kalau orang bisa menertawakan diri sendiri itu kan masih sehat gitu ya, Bung, ya, dan berarti kan itu imunitas tubuhnya juga bagus kan begitu. Rakyat seringkali punya kemampuan untuk mengendapkan kemarahan, untuk menunda kejengkelan. Tetapi ada hukum-hukum sosiologi yang sebetulnya harusnya dipahami oleh Sri Mulyani, Yunto Airlangga, Yunto siapa aja yang di istana, bahwa syarat-syarat revolusi sebetulnya sudah terjadi. Karena biasanya sebelum revolusi orang masih olo-olo aja tuh, hanya untuk mengendapkan sedikit energi yang tiba-tiba meledak. Kalau semua syaratnya sih ada di depan mata kita tuh, ketidakadilan sosial, disparitas, GDP menurun, yang naik deforestasi tuh. Pendapatan pemerintah menurun, yang naik korupsi. Jadi seluruh parameter itu ada di kita hari ini. Nah, satu-satunya yang menaik di pemerintah itu adalah utang, yang menurun IQ tuh. Jadi orang tahu itu keadaan semacam ini, lalu diekspresikan di dalam bentuk olok-olok. Nah, Ibu Sri Mulyani saya kira dia nggak akan marah, karena dia juga nggak tahu siapa yang mau diomelin. Kan kalau dia mau marah pada meme, nanti kemarahan Ibu Sri Mulyani dimememkan juga tuh, atau kemarahan Pak Erlangga juga dimemekan itu. Jadi udahlah, ini Pak Jokowi aja udah berkali-kali dibikinin meme oleh majalah Tempo dan itu publik mengerti arahnya. Jadi udah, ini satu orkestrasi yang tanpa partitur dan ingin agar supaya ada yang nonton. Ya rakyat lebih baik.